إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama aku berwasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini sebagai tema khutbah kita, yaitu jangan tinggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat berbahaya dalam hidup ini apabila seorang muslim meninggalkan kewajiban sholat lima waktu, salah satunya atau semuanya. Kewajiban yang disebut dalam hadis sebagai salah satu rukun Islam ini dan juga disebut tiang agama ini merupakan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu wanita yang sedang datang bulan atau wanita yang dalam keadaan nifas setelah melahirkan. Rasulullah makhluk termulia terjaga dari berbuat dosa. Seorang yang tidak ada dosa dari manusia yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Namun di akhir hayatnya masih berjuang untuk tetap melaksanakan sholat, walau harus pingsan beberapa kali. Demikian dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan keterangan tersebut. Maka berjuanglah untuk tidak meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah bersepakat, seorang muslim yang tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka ia dinilai murtad, keluar dari Islam. Dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi jika mau kembali disebut muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya yang membedakan antara seorang muslim dan antara kesyirikan juga kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dan ketahuilah, di antara hal yang akan memasukkan seorang ke dalam kelompok orang-orang munafik adalah bermalas-malasan dalam pelaksanaan sholat. Dan kemunafikan adalah salah satu jalan menuju kekafiran.
Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Sifatnya adalah apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, karena tidak menutup kemungkinan setiap kita pernah bertemu dengan salah satunya lupa atau ketiduran. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang tertinggal tidak salat karena lupa, maka salatlah ketika dia ingat, karena tidak ada cara lain untuk menebusnya kecuali dia menggantinya dengan sholat sejenisnya. Misalkan jika ada seorang yang mungkin karena asik bekerja atau asik ngobrol dengan kerabat yang sudah lama tidak bertemu sehingga sholat zuhur lupa dikerjakan, baru teringat setelah dia melaksanakan sholat asar, maka ia harus melaksanakan sholat zuhur saat itu, meskipun di waktu terlarang sholat saat itu, dan tidak boleh menunggu sampai datang zuhur esok harinya. Karena demikianlah petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sholat yang tertinggal karena ketiduran, maka ini juga sudah ada aturannya yang perlu diketahui. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ama innahu laisa fin naumi tafriqun, innama tafriqu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha, fa idza kana al-wudu falyusalliha inda waqtiha. Artinya, tidaklah dikatakan mengakhirkan atau meremehkan salat karena ketiduran. Hanya saja dinilai meremehkan salat itu bagi orang yang tidak menunaikan salat hingga tiba waktu salat yang lain. Oleh karena itu, siapa yang melakukan hal ini, yaitu ketiduran, hendaknya ia salat ketika sadar, dan hendaknya esok hari sebisa mungkin ia melakukan tepat pada waktunya. Namun perlu juga diketahui, dimakruhkan tidur setelah salat maghrib dan sebelum salat isya. Dimakruhkan juga tidur setelah Subhanahu wa taala. Adapun saat sakit, tetaplah melaksanakan kewajiban salat lima waktu. Karena semakin besar rintangan untuk melaksanakan suatu ibadah, maka akan semakin besar pahalanya, dan semakin sulit untuk melaksanakan hal yang sempurna dalam ibadah, maka gunakan keringanan yang ada dan tetap akan diberikan pahala yang sama seperti mengerjakannya yang sempurna. Jika tidak mampu berdiri sempurna, maka berdirilah dengan memakai alat bantu, dan pahalanya di sisi Allah adalah sama. Jika memakai alat bantu juga tidak bisa, maka duduklah, dan pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri. Jika tidak mampu duduk, maka berbaringlah, dan pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri. Maka rugi besarlah seorang yang hanya karena alasan sakit lantas dia tidak mau sholat.
maka meninggalkan sholat 5 waktu berarti siap memasuki neraka Saqar jika sampai mati belum bertaubat dengan benar. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengutip pertanyaan malaikat di neraka pada di antara penghuninya dan juga jawabannya. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan di ayat ke-27 sampai 29 surat Al-Mudaththir, Allah berfirman tentang sedikit keadaan yang akan terjadi di neraka Saqar bila seorang dimasukkan ke dalamnya. Wa ma adraka ma Saqar? Dan tahukah kamu apa neraka? Kita yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala bentuk nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والفساء والجبر والبغي والسيف والمخالفة والصدق والمنن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله